Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmadu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari kita lanjutkan pembacaan mi'atu sunnatin fi tilawatil Quran. Ya, 100 sunnah dalam tilawah Al-Quran atau 100 sunnah dalam membaca Al-Quran. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis yang ke-46. Kemarin yang ke-45 sudah kita bacakan, yaitu membaca rukuk terakhir surat Al-Imran tiap malam. Ya, kalau dalam hadis yang lainnya nanti pada waktu bangun dari tidur, betul ya? Yaitu kemarin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat bangun tidur mengusap bekas tidur dari wajahnya, lalu membaca 10 ayat terakhir dari surat Al-Imran hingga akhir surat. Lalu baru mendatangi tempat wudu, ya, dan beliau berwudu lalu sholat. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang yang ke-46. Sampai baca artinya. Membaca surah Al-Kahfi tiap Jumat siang. Siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, sinar-sinar meneranginya selama sepekan. Ya, ini hadis yang ke-46, yaitu membaca surat Al-Kahfi tiap Jumat siang. Jadi ini baca surat Al-Kahfi berarti seluruhnya dari awal sampai akhir. Dalam hadisnya di dalam Sahih Baihaqi, ya Baihaqi ya, Hakim. Hadis Hakim dari Abu Sa'id, ya, yang punya hadisnya. Man qara'a suratul kahfi, jazakallahu khairan. Di sini enggak ada. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ati adha'a lahu minan nuri ma baina jumu'ataini. Hadis riwayat Hakim. Ya, yang artinya siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, sinar meneranginya selama 2 Jumat kalau ini. Jumu'ata ini, ya, selama 2 Jumat. Nah, ini diartikan sepekan. Ya, kita lihat hadisnya. Man qara'a, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, ya, 1 sampai selesai, fi yaumil jum'ati, di hari Jumat, adha'a lahu minan nur, akan menerangi baginya minan nur, dari cahaya. Ya, akan meneranginya dari nur, ma baina, apa-apa yang diantara al-jumu'ata ini, diantara 2 Jumat. Ya,
Berarti Jumat ini ke Jumat berikutnya berarti berapa? 7 hari. Ya, ini diterangi dia macamnya hari ini Jumat terus ke Jumat berikutnya yaitu 7 hari itu diterangi. Ya, dia akan mendapatkan cahaya ya sinar. Ya, jadi ini siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, sinar akan meneranginya selama 1 Jumat, yaitu selama 7 hari. Itu masih ada satu hadis yang kedua membaca. Siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, sinar meneranginya antara dia hingga Ka'bah. Hadis riwayat Baihaqi. Ya, kalau di dalam hadis yang lainnya, man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ati adha'a lahun nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Yang artinya, siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, sinar meneranginya antara dia dengan hingga Ka'bah. Di sini Ka'bah ya. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat ya adalah nur ya akan menerangi padanya itu cahaya sinar ya, di antaranya wa bainal baitil atiq dan di antara Ka'bah ya dan di antara Baitul Atiq yaitu Ka'bah ya. Jadi ini apa? Orang yang membaca surat Al-Kahfi ya, itu dia akan mendapatkan cahaya di sisinya Allah nanti ya. Oleh karena itu di hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi kalau dalam hadis ini keseluruhannya ya 1 sampai selesai. Tapi nanti kalau di dalam hadis yang lainnya ya di hadis berikutnya kalau nggak salah di hadis yang ke-47 ya, yaitu membaca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat. Coba jangan baca artinya yang ke-47. Membaca surah Al-Kahfi tiap malam Jumat. Munawi berkata, maka disunnahkan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat juga di malam Jumat sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i. Ya, di hadis yang ke-47 ini membaca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat. Ya, kalau tadi siang, ini malam. Jadi boleh membaca surat Al-Kahfi di waktu siang atau malam. Ini perkataannya Munawi berkata, maka disunahkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat juga di malam Jumat sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i ya. Oh nanti berarti di hadis yang lainnya ya yang anjuran untuk membaca surat 10 ayat Al-Kahfi awal, 10 awal ayat dan 10 akhir dari surat ya. Terus yang ke-48 mengajari anak membaca Al-Quran di usia 7 tahun. Ajarilah anak-anakmu melakukan sholat bila mencapai 7 tahun. Usia 7 tahun. Mencapai usia 70 tahun. 7 tahun. Oh, coba ya. Ulangi nah. Ajarilah anak-anakmu melakukan sholat bila mencapai usia 7 tahun.
Dan pukullah jika meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Dan pisahkanlah antara mereka dari tempat tidur. dalam tempat tidur. Hadis riwayat Bazar. Ya. Hadis yang ke-48, mengajari anak membaca Al-Quran di usia 7 tahun. Jadi ini pembelajaran kepada anak yang sudah usianya 7 tahun itu mulai diajari Al-Quran, membaca Al-Quran, diajari sholat, itu mulai usia 7 tahun. Makanya pada hadis ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bazar, alimu auladakumus shalah idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu asyran wa fariqu bainahum fil madhaji. Ya, artinya ajarilah anak-anakmu melakukan sholat bila mencapai usia 7 tahun dan pukullah jika meninggalkan sholat pada usia 10 tahun dan pisahkanlah antara mereka dalam tempat tidur. Hadis riwayat Basar. Jadi ini perintah anjuran, ya, alimu auladakum, ajarilah oleh kalian anak-anak kalian, ajarilah oleh kalian auladakum, anak-anak kalian itu as-sholah, sholat. Nah, otomatis orang itu belajar sholat mesti harus belajar apa? Baca Al-Quran. Karena sholat itu, mengajari sholat itu berarti apa? Mengajari bahasa Arab. Bacaan sholat kan bahasa Arab. Ya, kita bisa bacaan sholat ya harus belajar Al-Quran. Ora iso belajar Al-Quran piye lah maca. Akhirnya hanya hafalan kalau baca sholat kalau tidak belajar Al-Qur'annya, ya. Nah, ini mengandung suatu pelajaran bahwasanya bagi orang tua, ya, mengajari anak-anaknya membaca Al-Qur'an, belajar sholat itu ya usia 7, ya, usia 7 harus diajari cara membacanya, membaca Al-Qur'annya, cara membaca sholatnya, materi sholatnya, ya, sehingga nanti di usia 10 tahun itu kalau meninggalkan sholat, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipukul, ya. Ya, Idris ini sudah masuk 10, sampai sholat bohong nanti dosa, ya. Kayak Mbak Maryam hari ini wis balik itu harus dijaga, metu harus nganggo jilbab, metu harus menutup auratnya, harus nganggo kaos kaki. Sampai kamu keluar kok gondilan, nggak pakai jilbab, rambutnya kelihatan, maka kamu berdosa, ya. Jadi kalau bagi wanita kalau sudah haid ya sudah balik. Kayak Masmu hari ini wis umur 15 tahun ya, dia sudah balik, ya. Jadi itu wis terkena hukum, ya, sudah dicatat kebaikan dan kejelekan itu sudah dicatat. Makanya kalian sekarang kita harus berbuat baik. Oh, aku berbuat baik sama orang tua, saya tidak mengecewakan, tidak sampai orang tua itu misalnya marah, ya. Jazakumullah khairan, untuk kiriman lah ya. Gini. Ya. Jadi mengajari anak membaca Al-Qur'an itu di usia
7 tahun dimulai ya mengajari Al-Quran, membaca Al-Quran, terus mengajari sholat ya, sehingga nanti di usia 10 tahun dia wis sholatnya harus tertib ya, usianya harus usia 10 tahun wis mulai sholatnya tertib, baca Al-Qur'annya tertib, sehingga di waktu balik wis nggak ada samblekan apa-apa, nggak ada, wis merasa tanggung jawab karena sudah ada catatan dari malaikat sudah mencatat kebaikan dan keburukan pada orang yang sudah balik tadi ya itu. Dan Rasulullah SAW memerintahkan usia 10 tahun itu idza balagu asran wa fariku bainahum fi madhaji ya, kalau sudah sampai 10 tahun itu dipisahkan antara mereka dalam tempat tidurnya. Jadi nek wis umur 10 tahun enggak boleh tidur bareng, laki-laki dan perempuan dicampur dari siji, enggak boleh ya. Ayo Idris masuk 10 tahun, besok 10 tahun Ramadan itu sudah 10 tahun, berarti kalian enggak boleh tidur karo cah wedok ya. Abi karo Umi suami istri ya ora apa-apa. Kalau suami istri itu ya Idris itu hari ini 9, masuk 10 nanti bulan Ramadan ya itu. Jadi kalian itu makin dewasa, umurnya bertambah, itu wis mulai kudune berbeda pikirannya, akhlaknya ya. Wis ora malah membikin marah orang tua, membikin susahnya orang tua, jangan. Ya, kalau kalian seperti itu, kamu wis dicatat karo malaikat, kejelekan-kejelekan sudah ditulis. Ya. Wis usia balik kok sama orang tua berani dikongkon ngeyel, dikongkon malah bantah, dikongkon malah semoyo ya, maka sudah akan dicatat oleh malaikat ya. Sekarang yang ke 49 dan baca artinya. Memperdengarkan Quran pada anak usia 5 tahun. Mahmud bin Rabi radhiyallahu anhu berkata, Aku mengingat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu semburan air yang beliau semburkan dari ember ke wajahku saat aku berusia 5 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Dalam bab kapan anak kecil sah mendengar hadis. Nih, hadis ini riwayat muttafaqun alaih ya. An Mahmud bin Rabi qala aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majatan majaha fi wajhi wa ana bnu khamsin sinina min dalwin. Ya, artinya Mahmud bin Rabi radhiyallahu anhu berkata, aku mengingat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu semburan air yang beliau semburkan dari ember ke wajahku saat aku berusia 5 tahun. Hadis riwayat Bukhari dalam bab kapan anak kecil sah mendengar hadis. Ya, ini jadi seorang sahabat yang namanya Mahmud bin Rabi itu di usia 5 tahun dia tuh teringat ya saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menyemburkan ya dari ember semburan kepada wajahku. Jadi ingat, umur 5 tahun itu anak itu sudah peka untuk mendengar
Ini tadi di bab yang hadis yang ke-49 ya, memperdengarkan Al-Qur'an pada anak usia 5 tahun. Jadi usia 5 tahun itu diperdengarkan itu enggak apa-apa, atau di bawahnya. Mulanya pengajaran Al-Qur'an itu sebenarnya mulai di dalam kandungan ya, seorang ibu atau bapaknya sering baca Al-Qur'an di samping rahim bayi yang ada di rahimnya. Setelah itu lahir ya, sampai anak itu iso mengingat itu di usia 5 tahun. Jadi usia 5 tahun itu sudah diharapkan untuk diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an ya. Sehingga nanti di usia berapa tadi? 7 tahun itu mulai diajari. Ya, jadi sebenarnya dalam syariat Islam itu pengajaran Al-Qur'an itu wis dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cara pengajarannya di usia 5 tahun diperdengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Terus nanti di usia 7 tahun sudah belajar membaca Al-Qur'an dan belajar sholatnya. Terus nanti 10 tahun kalau enggak sholat mulai digiti ya, dirotani ya, biar apa? Biar dia nanti pada waktu dewasa, pada waktu balik wis enggak usah ngongkoni ya. Udune sampean itu sudah balik itu wis enggak enak perintah sholat dikongkon, wis enggak enak udune. Wis sadar sendiri ini adalah kebutuhan saya. Ya, padha karo kebutuhan makan dan minum. Aku kalau nggak makan itu mati. Ya sama, kalau kita itu nggak sholat, nggak baca Al-Qur'an, berarti hati kita mati. Wonge urip tapi hatinya mati. Ya. Mulane di usia balik, kamu sekarang itu sudah dewasa, maka berusahalah dalam hal apapun itu wis mulai belajar dewasa. Ya, kamu wis balik kok nganune karo cah cilik ya nanti anune karo cah cilik modele sik cilik ngono. Ya. Itu. Terus sekarang yang ke 50. Jadi kan maca sampai 55 gak ditulis 55. Yang ke-50, mengajarkan anak mencintai Al-Qur'an. Jadi hadis yang ke-15, mengajarkan anak mencintai Al-Qur'an. 50. Ngomong apa? 15. Hadis nomor 50, mengajarkan anak mencintai Al-Qur'an. Artinya, didiklah anak kalian terhadap 3 perkara. Malah ditulis. Engko tulisan dhewe. Didiklah anak kalian terhadap 3 perkara. Mencintai nabinya, ya, mencintai nabi kalian dan ahlul baitnya, serta membaca Al-Qur'an. Karena para pemikul Quran berada dalam naungan Allah di hari kiamat, di hari tiada naungan selain naungannya, bersama para nabi dan hamba-hamba pilihannya. Hadis riwayat Dailami, hadisnya dhaif. Ya, ini yang bunyi hadisnya tadi. Adibu auladakum ala salasi hisalin, hubbin nabiyikum wa hubbi ahla baitihi wa qiraatil Qur'an, fa inna hamalatal Qur'ani fi dzillillahi yaumal qiyamah yauma la dzilla ila dzilluhu ma'a anbiyaihi wa asfiyaihi. Ya. Jadi ini hadis tentang
pendidikan ya tentang ke-50 mengajarkan anak mencintai Al-Qur'an. Ya. Didiklah anak kalian terhadap 3 perkara, yaitu mencintai nabi kalian, mencintai ahlul baitnya, dan mencintai yaitu dengan yang ketiga serta membaca Al-Qur'an. Ya, didiklah membaca Al-Qur'an karena para pemikul Al-Qur'an berada dalam naungan Allah di hari kiamat, dan di hari tiada naungan selain naungannya, bersama para nabi dan hamba-hamba pilihannya. Ya, tapi hadisnya dhaif. Tapi isinya ini berkenaan dengan hadis-hadis sebelumnya ya, tentang mengajari atau mendidik untuk membaca Al-Qur'an. Yang ke-51, ke-51 mengajari anak surat-surat pendek. Hadis riwayat Bukhari. Ya. An Sa'id bin Jubair qala innalladzi tad'unahul mufassala huwal muhkam. Qala wa qala Ibnu Abbas tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu asri sinin wa qad qara'tul muhkam. Yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat saat aku berusia 10 tahun dan aku sudah hafal surat-surat muhkam, riwayat Bukhari. Ya. Jadi sahabat yang namanya Ibnu Abbas pada waktu itu usianya 10 tahun, dan 10 tahun itu sudah hafal surat-surat muhkam. Ya, ini sebenarnya ada penjelasan surat muhkam itu surat apa saja itu ada. Jadi surat-surat pendek ya intinya. Sekarang yang ke-52. Jadi intinya yang ke-51 mengajari anak-anak surat-surat pendek dengan cara menghafal ya. Sampai sahabat itu sudah banyak yang hafal. Contohnya Ibnu Abbas ya, usia 10 tahun itu sudah hafal surat-surat muhkam. Ya. Yang ke-52, mungkin sampai 52 aja ya. Hadiah untuk anak yang hafal Al-Qur'an. Lah, masyaallah ya. Hadis yang ke-52, hadiah untuk anak yang hafal Al-Qur'an. Wa ahabul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu alal muslim. Yang artinya amal paling disukai Allah adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hati seorang muslim. Hadis riwayat Tabrani. Ya. Jadi ini di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, wa ahabul a'mali ilallahi azza wa jalla. Ya, sururun tudkhiluhu alal muslim.
Ya, jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla itu sururun tudkhiluhu alal muslim. Ya, yaitu memasukkan kegembiraan dalam hatinya seorang muslim. Ya, salah satunya ini karena babnya tentang masalah apa? Baca Al-Qur'an, ya, maka amal yang paling disukai oleh Allah adalah memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya seorang muslim. Ya, seorang anak yang pengen hafal Al-Qur'an, ya, maka berilah hadiah mereka untuk mereka. Orang-orang yang hafal Al-Qur'an dikasih hadiah. Ya, itu hasungan untuk apa? Memberikan kegembiraan kepada orang lain. Jadi kasih motivasi, dikasih hadiah. Ya, maka Rasulullah mengatakan tadi apa? Amalan yang paling disukai oleh Allah menggembirakan saudara muslim yang lainnya. Oh, anak hafal Al-Qur'an, oh dikei duit. Anak hafalan Al-Qur'an, dikasih Al-Qur'an atau dikasih hadiah-hadiah yang lainnya, sehingga anak-anak itu bersemangat untuk hafal Al-Qur'an. Ya, itu. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mungkin sampai ke hadis nomor 52 ya yang kita baca, yaitu tadi mulai dari berapa tadi? 46 ya, 46, yaitu membaca surat Al-Kahfi tiap Jumat siang. Jadi maca surat Al-Kahfi nek iso 1 sampai selesai. Setelah itu yang ke-47 membaca surat Al-Kahfi tiap malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat maca apa? Surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir, ya. Meskipun nanti di dalam hadis yang lainnya boleh kita membaca 10 ayat yang awal dari surat Al-Kahfi dan 10 ayat akhir dari surat Al-Kahfi. Terus yang ke-48 mengajarkan anak membaca Al-Qur'an di usia 7 tahun. Ya, maka kita berusaha sebagai orang tua mengajari anak-anaknya, mengajari Al-Qur'an, mengajari sholat itu dimulai dari usia 7 tahun. Terus yang ke-49 memperdengarkan Al-Qur'an pada anak usia 5 tahun. Jadi anak-anak yang usia 5 tahun itu diperdengarkan itu enggak apa-apa, diperbolehkan, ya. Jadi mengajarkan ya. Jadi memperdengarkan Al-Qur'an pada anak-anak usia 5 tahun. Jadi di setelahnya murotal atau membaca Al-Qur'an di sampingnya anak yang usianya 5 tahun itu bagus nanti, ya. Terus yang ke-50 mengajarkan anak mencintai Al-Qur'an, ya. Jadi kayak sih pelajaran-pelajaran tentang Al-Qur'an, ben seneng karo Al-Qur'an iki ya bocah iki ya. Ya, mulanya apa? Diajak untuk baca Al-Qur'an, diajak untuk mengkaji Al-Qur'an, diajak untuk hal-hal untuk mempelajari Al-Qur'an biar hafal, biar fasih bacaannya dan lain sebagainya. Yaitu anak harus diajari untuk mencintai Al-Qur'an. Terus yang ke-51 mengajari anak untuk mengajari anak surat-surat pendek. Jadi anak-anak yang usianya 10 tahun, ya, sebelumnya kalau tadi dimulai dari 5 tahun diperdengarkan bacaan Al-Qur'an, ya, boleh jadi di usia 10 tahun itu sudah bisa hafal Al-Qur'an. Dan hari ini banyak anak-anak usia 10 bahkan 10 di bawahnya itu hafal Al-Qur'an itu sudah banyak. Mulai jadilah kalian itu apa? Anak-anak yang soleh dan solehah, ya, suka membaca, suka menghafal Al-Qur'an. Apalagi kamu bisa menghafal juz 30 juz, ya, kamu bisa menghafal, mengamalkan
terus mendakwahkannya, ya, maka nanti di akhirat kamu akan bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua kalian. Terus yang terakhir, yang ke-52, yaitu terakhir pada pembacaan pagi hari ini, yang ke-52, yaitu memberikan hadiah untuk anak yang hafal Al-Quran. Ya, jadi ini hasungan kepada anak-anak yang hafal Al-Quran, itu dikasih hadiah. Ya, kena isa hafalnya juz 30, tak kasih uang 5.000 misalnya. Ya, atau kamu tak tukok nih sepeda kalau hafal 30 juz misalnya, hafal dan diamalkan dan bisa mendakwahkan, Masya Allah, ya. Mungkin ini aja yang kita bacakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu, bertambahnya ilmu, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.